Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Irma Febriani Siahaya Sasikil, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Watampone. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa, memohon bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena Engkau selalu punya cara untuk menyapa kehidupan kami. Salah satunya ketika saat ini melalui program Night Call GPIB, kami hendak menenangkan hati dan diri untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu senantiasa menguatkan dan memampukan kami dalam menjalani aktivitas hidup yang berkenan kepadamu. Karena itu bimbinglah kami dengan Roh Kudus yang berkuasa dalam hati, pikiran, bahkan segenap hidup kami, agar kami bisa menerima, mendengar, menghayati, dan memberlakukan firman-Mu dimanapun kami berada. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman, kuasai juga dengan Roh Kudus, agar setiap perkataan yang disampaikan sungguh asalnya dari Tuhan dan dikembalikan hanya untuk hormat, pujian, dan kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami umat-Mu sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab kita saat ini diambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 7 yang menyatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, saat ini kita bersama-sama merenungkan Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 7 dalam terang tema bersandar pada Tuhan. Ketika mendengarkan renungan ini, mungkin ada di antara kita yang sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ataupun ada di antara kita yang sedang menempuh perjalanan. Atau mungkin juga ada di antara kita yang saat ini sedang berada dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Karena ada berita, ada pengalaman yang baik yang terjadi di sepanjang hari ini. Ataupun ketika kita mendengarkan renungan ini, kita ada dalam situasi putus asa, kita berada dalam kemelut pergumulan, pun kita juga berada dalam kesulitan dan kesesakan. Saudara-saudara, apapun keadaan kita, baik suka maupun duka, kuncinya adalah bersandar pada Tuhan. Mengapa? Agar dalam berbagai keadaan kita tetap hidup layak, penuh hikmat, dan berkenan kepada Tuhan. Seperti apa hidup bersandar pada Tuhan? Saudara-saudara, bicara tentang bersandar, tentu kita memahami sebagai sikap bertumpu, bersangga pada sesuatu atau seseorang yang kuat dan bisa diandalkan. Biasanya orang yang mencari sandaran adalah orang yang sedang mengalami keletihan, bahkan sedang berada dalam kelemahan, berbeban berat, dan lain sebagainya. Namun persoalannya terkadang orang bisa salah bersandar. Contohnya, mungkin ada beberapa di antara kita yang pernah melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, kemudian kita melihat ada bangku atau kursi yang menurut kita bisa kita pakai untuk merebahkan diri sejenak, beristirahat sejenak. Namun ketika kita duduki dan kita bersandar, yang terjadi bukanlah kita rebah dan juga melepaskan lelah, tapi kita rebah, kemudian kita jatuh, dan kemudian kita terluka. Karena ternyata sandaran kursinya sudah dalam keadaan yang tidak baik. Nah, saat ini Salomo melalui Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 7 mau mengajak kita untuk melihat dasar hidup orang percaya yang bersandar kepada Tuhan dan bukan pada diri sendiri ataupun sesuatu ataupun seseorang di luar dirinya. Ada beberapa poin yang menjadi catatan sekaligus perenungan bagi kita saat ini untuk kita memahami hidup bersandar pada Tuhan. Yang pertama,
percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara, bicara tentang hidup percaya pada Tuhan ini susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Orang biasanya percaya kalau ada bukti. Contohnya saja di masa pandemi ini, kita masih menjumpai banyak orang yang mengabaikan bahaya dari COVID-19 karena menganggap bahwa COVID-19 itu tidak ada. Namun bagi mereka yang sudah pernah mengalami perjuangan melawan COVID-19 ataupun saat ini sedang berjuang untuk melawan COVID-19, sedapat-dapatnya mereka akan meyakinkan banyak orang untuk mengatakan bahwa COVID itu ada dan nyata. Oleh karena itu tetap waspada dan selalu terapkan protokol kesehatan secara sadar dan bertanggung jawab. Karena hal itu penting untuk mencegah tertular atau menularkan virus kepada yang lain. Dari sini kita bisa melihat bahwa percaya sungguh membutuhkan usaha yang besar. Apalagi saat ini Amsal Salomo mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu bukan hanya ketika kita mendapatkan berkat dan juga mengalami kebahagiaan. Tetapi percaya juga harus nyata ketika berhadapan dengan berbagai pergumulan. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang bisa terjadi, bahkan juga melampaui nalar kita sebagai manusia yang terbatas. Itulah sebabnya kita diajar untuk percaya pada kuasa Tuhan yang melebihi nalar kita dengan segenap hati. Percaya pada kuasa Tuhan yang melebihi segala kuasa yang ada di dunia ini. Artinya, percaya dengan sungguh bahwa Tuhan mampu melakukan banyak perkara-perkara di dalam dunia ini bagi kebaikan dan keselamatan kita manusia dan dunia ini. Sebagaimana tentunya yang kita terima secara nyata melalui Yesus Kristus. Jika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tentu kita tidak akan ragu. Kita tidak akan ragu untuk bersandar kepadanya, untuk bergantung kepadanya, untuk berserah diri kepadanya. Dengan percaya, kita punya pengharapan. Dan di dalam pengharapan itu, kita berani hidup dan menghadapi tiap pergumulan. Saudara, percaya bukan hanya soal iman yang dikatakan punya sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Tapi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati juga berbicara tentang soal percaya atau iman yang kuat. Sekalipun gunung tidak pindah, tetapi kita tetap menaruh percaya, menaruh andalan kita, menaruh keberserahan diri kita kepada Tuhan yang penyertaannya sempurna dalam hidup ini. Yang kedua, akuilah Dia dalam segala lakumu. Tiap orang butuh pengakuan sebagai bukti atas karya yang nyata yang dibuatnya. Bukti itu akan berbicara lebih nyaring. Contohnya saja, ketika kita berprestasi dan mendapatkan apresiasi itu hanya terjadi jika disertai bukti. Mungkin ada piagam, ada medali, ada sertifikat dan lain sebagainya. Dan itu hanya bisa terjadi ataupun kita terima kalau kita sungguh-sungguh bertindak, kalau kita sungguh-sungguh berkarya di dalamnya. Itulah sebabnya Anda heran ya, kalau kadang-kadang jengkel rasanya ketika kita melihat ada orang yang dipuji, diberikan apresiasi, padahal itu bukan bagian dari kinerjanya atau bukan karyanya. Nah, hidup bersandar kepada Tuhan yang dimulai dari sikap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu menuntun kita untuk membuktikan dalam tindakan nyata, membuktikan bahwa kita hidup bersandar kepada Tuhan yang punya kuasa dalam tindakan nyata melalui perilaku hidup. Tidak mungkin kita mengaku beriman, kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi dalam sikap hidup kita, kita masih mengandalkan kuasa atau kekuatan lain di luar dari Tuhan. Kita harus tahu bahwa di dalam kita menjalani
kehidupan ini kita percaya kepada Tuhan dan kita harus melihat bagaimana percaya itu disertai dalam tindakan-tindakan yang nyata. Dan dalam hal ini kita diajak untuk melihat bahwa segala penyertaan, pemeliharaan dan pertolongan yang Tuhan berikan hendaknya menuntun kita untuk mengakui bahwa itu semua karena Tuhan, karyanya Tuhan yang selalu ada di dalam keseharian hidup kita. Karena itu, ketika kita mengakui bahwa kita hidup dan kita beroleh segala yang kita miliki itu karena Tuhan, kita diajak untuk mengakui Dia dalam segala laku hidup sehingga jalan kita diluruskannya. Inilah wujud nyata orang percaya yang sungguh-sungguh bersandar hanya kepada Tuhan. Bahwa ia tidak sekedar pasrah, berserah, bergantung, tetapi ia juga taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, takutlah akan Tuhan. Rasa hormat dan respek setinggi-tingginya harus diberikan kepada Tuhan. Dengan demikian, kita akan menjadi orang-orang yang mawas diri karena tahu bahwa Allah yang kita sembahlah yang berkuasa dan bukan kita. Allah lah yang bijak dan menuntun kita untuk bijaksana dan bukan kita. Allah lah yang mengarahkan kita sehingga kita seharusnya menjauhi yang jahat. Bukan karena terbeban dengan perintah, tetapi karena kita mau mengasihi Allah dan tidak ingin menyakiti hati Allah. Takut Allah marah, bukan karena hukumannya saja, melainkan juga karena cinta kita kepadanya, sehingga kita takut untuk membuat Tuhan kecewa. Itu bijak, dan itu adalah gambaran hidup bersandar hanya pada Tuhan saja. Saudara-saudara, hidup berjalan kian tidak menentu. Hari ini bisa penuh dengan canda tawa, sukacita, berkat. Tapi hari esok bisa penuh dengan perjuangan, pergumulan, ratap, dan tangis. Tetapi orang yang hidup bersandar kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, berlaku hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan takut akan Tuhan, akan selalu memiliki kepastian akan penyertaan Tuhan tiap-tiap hari. Ingatlah bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya dengan bersandar kepada Tuhan kita dimampukan menjalani hari-hari kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri membuka hatinya dan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Demikianlah hal ini harus menjadi satu ajakan untuk kita selalu hidup bersandar kepada Tuhan. Karena itu saudara, semangat bersandar kepada Tuhan, Ia selalu ada dan setia menopang kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Pada jalan hidup kami yang penuh dengan sukacita dan berkat, kami sadar itu bukan karena kami, melainkan karena Tuhan. Pada jalan hidup kami yang berat, kami sadar bahwa sesungguhnya Tuhan dekat dan kuat, sehingga dapat kami andalkan. Dalam keyakinan ini kami mau membawa hidup untuk setia bersandar hanya kepadamu. Kami mau hidup dalam percaya yang sungguh kepada Tuhan yang punya kuasa. Kami mau melakukan segala perintah Tuhan dalam seluruh laku hidup kami. Dan kami mau hidup takut akan Tuhan, menjauhi yang jahat, menyembah Tuhan dan sekali-kali tidak mengecewakan Tuhan. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah kami selalu, agar kami mampu mewujud nyatakan itu semua dalam perilaku hidup yang benar. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setiamu yang selalu ada dan nyata dalam hidup kami. Dan pada saat ini ketika malam menjadi bagian dalam kehidupan kami juga mau mempertaruhkan kehidupan kami kepadamu. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sandaran hidup kami membawa seluruh keberadaan kami. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan bagi kita saat ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan biarlah kita beristirahat di dalam perlindungan Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus sayang.